Wow, monster apa ini? Sepertinya harimau api. Kamu pembohong. Telepon aku. Pukul dia. Pukul dia. Penkan. Bangun dan pukul dia. Aku tahu kamu lapar. Aku tahu kamu dibully oleh mereka setiap hari. Kita saudara tidak bisa biarkan mereka mendukung kita dan membuat kita bahagia. Ah, bahas. Kamu pura-pura bilang itu. Aku akan cari sesuatu yang enak untukmu. Ayam. Oh tidak. Gigi ayam. Daging sapi, daging sapi. Ah ya ya. Bagaimana dengan pinggang keledai? Pinggang keledai favoritmu. Pinggang keledai segar dan enak. Ah, aku melihatmu. Kamu juga lelah. Katakan saja sudah selesai. Aku akan pukul kamu pelan-pelan sebentar lagi. Tolong kerjasama dengan aku. Bagaimana kalau pura-pura jatuh dan mengaku kalah? Kamu setuju? Ajari kamu pelajaran. Memukul orang adalah dendam. Tamparan di wajah adalah balas dendam mematikan. Apakah kamu dengar itu? Oh sial, aku kalah lagi. Oh, aku baru saja meminjam uang dari ibuku. Aku bilang untuk memberi tekanan padanya. Kamu tidak mendengarkan itu. Anak ini bertarung dengan ganas. Menang beberapa pertandingan berturut-turut. Sial. Maaf harimau piton merah. Awalnya aku menangkap monster roh untukmu tapi kemudian, tiba-tiba muncul saudari peri. Dia bilang kijang itu terlalu kecil. Tidak ada yang bisa dikunyah, pasti tidak cukup untuk dimakan.
Penyesalan akan segera datang. Hahaha. Neko. Ah, siapa yang melepaskan binatang buas ini? Terocarpus. Terocarpus. Ini. Siapa yang membiarkanmu melepaskan harimau hidup itu? Temukan semuanya untukku. Ah, Apa ini disengaja? Pegang erat-erat. Ah. Ayo. Perlahan. Hati-hati. Terjebak. Ah. Ah, oke. Berikan padaku. Perlahan. Ahahaha. Kak, kamu baik-baik saja. Kak, jangan nakuti kakakku. Bro. tidak mudah untuk melarikan diri. Kamu di mana, pengurus rumah? Kamu pergi kemana? Pengurus rumah.
Ahahaha. Kenapa? Kakak peri, aku tahu aku bisa bertemu kamu lagi. Apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Hahaha. Lari. Nona, jika kamu bertemu dengan macan kumbang hitam, jauhi dia. Serahkan saja urusan ini padaku, seorang pria. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Oke, aku ingin melihatnya. Bagaimana kamu seorang pria bisa mengalahkan macan kumbang hitam? Kamu hanya bicara ringan. Lihat macan kumbang hitam segera membuatmu ketakutan. Kamu pergi ke bos. Anak kecil. Bohong. Lihat aku. Hei, kembali. Jangan pergi. Tergantung padanya. Apa-apaan ini? Ini yang dia berikan padaku. Katanya bisa bantu kamu tidur tepat waktu. Coba aja. Benar atau enggak? Anak nakal. Jangan bicara. Aku belum pernah mencobanya. Apa? Hahaha. Gimana? Kagumi aku. Tongkat pinggang besi hitam ini benar-benar terlihat luar biasa. Elang kecil. Tahu nggak gimana caranya ngeluarin goblin dari dirinya? Bukannya ada yang sangat hebat. Kenapa sekarang nggak ada cara? Hei, ada apa dengan kamu, cewek? Ada caranya. Cepetan bilang. Langsung lihat darah. Apa? Minggir. Oh, hati-hati. Oke. Kamu juga datang untuk peri Black Panther. Biar aku tunjukin jalannya. Halo, keuntungan nelayan. Kamu cukup pintar. Aku selalu merasa ada yang salah dengan kamu. Mau kamu apain goblin ini? Jujur aja, elang sudah terjebak di jimat leluhur terlalu lama. Kamu perlu menelan cukup banyak peri untuk kembali jadi manusia. Maaf. Pelan-pelan. Secara logika aku harus kasih kamu setengah dari jarak yang kamu ambil. Diao yang nggak pernah bagi-bagi dengan orang lain. Aku mau semuanya.
Aku nggak akan bunuh kamu. Apa lebih aman di balai kota? Mending aku balik aja. Oke, berhenti muntah. Aku nggak bisa bikin Black Panther jijik sampai mati. Selamatkan dulu nyawamu. Aduh. Kok kamu bisa ada di sini? Liatin kamu udah mati atau belum. Liao Tian, aku lawan Black Panther. Kamu bawa dia pergi dulu. Skill kamu belum cukup buat hadapi Black Iron Demon Leopard. Kamu tinggal di sini. Lihat apakah aku bisa melakukannya. Ya. Ambil istirahat. Hong Baohu, kamu di sini untuk membantuku. Sebuah kekuatan ilahi memasuki organ dalamku. Sungguh luar biasa. Kamu benar-benar melewati 9 lapisan renyah. Mengembunkan benih energi. Naik ke bumi realm. Kamu sedang berkonsentrasi sekarang. Kenakan hari, untuck menggerakkan chi. Gunakan ki untuk menggerakkan tubuhmu. Kekuatan ledakan. Jalan kultivasi. Mencuri yin dan yang. Raih kesempatan. Berbalik ke nirvana dan pegang hidup dan mati. Ki samsara. Memecahkan langit. Ubah dunia. Bocah. Bocah. Kamu baik-baik saja? Ya Tuhan. Bagaimana kabarmu? Luka kulit ringan. Tidak kehilangan kepala, tidak patah lengan, tidak pincang kaki. Tidak masalah. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa mengembunkan benih kekuatan. Kenapa? Kamu meremehkanku. Tidak perlu minta maaf. Aku. Banyak kali orang salah menilai diriku. Talenta apa yang aku punya? Hei, talenta apa yang aku punya? Selama aku mau belajar. Sooner or later aku akan menyusulmu. Siapa bilang aku ingin minta maaf padamu? Hah. Terima kasih Chang Jiang. Pergi. Gadis kolam giok. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa di sini? Aku tanya apakah kamu takut melihatku? Lihat APA yang dikatakan gadis ITU. Kamu bukan hantu. Kenapa aku harus takut padamu? Kamu memiliki hantu di hatimu. Tentu saja aku takut melihatmu.
Baiklah, baiklah, aku takut padamu. Ayo, aku benar-benar punya urusan mendesak. Tolong beri jalan, biarkan aku lewat. Kembalikan apa yang kamu curi dariku. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa? Aku tidak pernah mengambil apapun dari seorang gadis. Pedang di belakangmu adalah milikku. Kembalikan padaku dan aku akan membiarkanmu pergi. Pedang naga giok adalah pedang ketua sekte Yueyang. Mengapa kamu bilang itu milikmu? Aku bilang itu milikku. Itu milikku. Kamu kembalikan padaku. Aku biarkan kamu pergi. Aku benar-benar punya urusan mendesak. Ayo pergi. Ah, pembohong busuk, pembohong busuk. Kak Fen. Pencuri itu datang. Tangkap dia sekarang. Saudara-saudara dari Pulau Hadi Perak. Aku di bawah perintah Master Xianbing ketua sekte Yueyang. Tetang Antak menemui Tuan Fanbao. Aku punya hal penting untuk disampaikan. Tolong sampaikan ini saudara-saudara. Kak Fen, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah yang jahat. Yun Song He, tangkap dia cepat. Gadis Yunchi. Nyawa manusia dipertaruhkan. Kamu harus berhenti main-main. Pembohong, aku beritahu kamu. Jangan pikir kamu bisa melarikan diri hanya karena kamu punya pedang untuk melindungimu. Kami punya formasi yang lebih kuat untuk menghadapimu. Menyerahlah sekarang. Ambilkan untukku. Yang mulia, aku Yin Jianping dari Yueyang Men. Aku datang untuk menemui Tuan Fen Castle. Kak Fen adalah pembohong besar. Dia telah membuatku banyak masalah sepanjang jalan. Kamu harus membantu melampiaskan kemarahan ini. Kamu adalah Fen Yinjiang, pemilik Pulau Bintang Perak. Kamu bilang kamu dari Yueyang Men. Siapa saksinya?
Ini adalah token gerbang Yueyang. Tolong lihatlah pedang naga giok. Hati-hati, pedang itu beracun. Racun mematikan dari Dan Feng Xuan. Kak Fan mencuri pedang ini. Dia adalah pencuri terkenal Yun Song He. Kamu tidak boleh percaya. Dia tidak bisa dibodohi. Kak Fan, saya ditugaskan oleh Grandmaster Xianbing. Saya datang untuk menemui Tuan Fan Catley. Ini menyangkut kelangsungan hidup King Feng Castle. Tolong beritahu Kak Fan. Saya pikir Tuan Fan akan membuat keputusannya sendiri. Saya bisa mengantarmu menemui ayah saya. Terima kasih Kak Fan. Kak Fan hanya bicara omong kosong. Tidak ada yang boleh membawa senjata ke King Feng Fort saya. Saya ingin menemui ayah saya. Tolong serahkan senjata Anda. Ambilkan antak saya. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Ini aturan dari Pulau Bintang Perak kami. Kain, maafkan saya. Hahaha. Itu bagus. Lihat bagaimana kamu pembohong kotor masih bisa pamer kemampuan. Berikan. Dia mencuri pedang ini dari saya. Sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Kakak Lansin, bagaimana kamu ingin menanganinya? Baik. Bawa pergi. Berputar. Lebih cepat. Tempat apa ini? Jangan ragu saat masuk. Masuklah. Jangan bilang, lari ini ada di mana-mana. Jika kamu kehilangan seseorang di agensi, jangan salahkan saya, karena tidak memberitahu. Fan Yinchang, kamu adalah orang yang tidak jujur. Saya ingin menemui Tuan Fan Bu. Saya punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Ini menyangkut hidup dan mati King Feng Castle Anda. Fan Yinjiang. Fan Yijiang. Fan Yunjiao. Aku punya sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Berhenti memanggilku Kak Fan. Dia tidak ada di sini. Jika kau meminta belas kasihan, mintalah belas kasihan padaku saja. Gadis Yuchi. Berhenti membuat masalah. Si Patsuru, Pai Ishang membawa ke menemui Tuan Castle Fan. Aku punya sesuatu yang penting untuk kusampaikan padamu. Jika ada sesuatu yang penting, katakanlah perlahan. Aku bisa membantumu menyampaikannya. Gadis Yuchi. Ini masalah hidup dan mati. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Carilah cara untuk mengeluarkanku. Yin Jianping sudah kukatakan padamu. Akibat membuat gadis ini marah pasti buruk. Bagaimana sekarang kau tahu betapa hebatnya aku? Matahari terbenam. Kau adalah tunangan saudaraku, Ye Chunlei. Aku selalu menghormatimu. Tidak kusangka kau bisa mentolerir. Kau wanita kecil yang tidak tahu apa-apa. Yin Tianping. Kau orang yang tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau meremehkanku. Apakah kau punya hati nurani? Oh. Baik. Kau adalah pahlawan. Pahlawan besar, aku hanya gadis kecil yang tidak tahu benar salah. Aku tidak bisa menyamaimu. Kau tinggal di sini saja dengan tenang. Tunggu 10 atau 8 tahun. Aku ingat. Aku di sini untuk mengunjungimu, pahlawanku. Awan datang terlambat. Kau akan menunda hal penting. Cawan anggur mayat datang. Keluarkan aku sekarang. Jangan pergi, keluarkan aku. Bagaimana bisa aku bertemu orang seperti ini? Sungguh tidak cukup. Kegagalan yang lebih dari cukup. Penjaga malam ini. Sekarang aku tertidur lelap. Kau bisa pergi dengan tenang. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Bagaimana memanggil senior? Jianping akan melapor di masa depan. Jangan beritahu siapapun kamu melihat.
Ini cara membalas budi. Ikuti perintah senior. Senior, sampai jumpa lagi. Delo. Apakah kamu harus pergi ke Breze Castle? Saya ditugaskan oleh seseorang. Kamu harus bertemu langsung dengan Tuan Van Castle. Ingat, jika kamu melihatnya, jangan pernah menyebut nama ayahmu. Ingat. Senior, siapa kamu? Sangat enak. Nah, gadis ini tidak hanya mahir dalam pedang tombak, pedang dan halber. Menggoreng, menumis, merebus, dan menggoreng juga bisa. Hanya saja pesta ini tidak lengkap tanpa seseorang di sampingku. Lin Jianping, kamu pembohong besar. Meskipun kamu sering membuatku marah, tapi nona ini punya banyak. Kamu beruntung kali ini. Oh. Pembohong besar, aku akan membuatmu mencoba masakanku besok pagi. Snort. Kaki bebek jamur. Pameran aroma rusa emas. Tuan muda telah memerintahkan, tetap di sekitar rumah malam ini. Jagan Nona Yuchi. Tidak ada kesalahan. Kamu tahu kalian berdua yang menjaga tempat ini. Kamu ikut aku. Kamu ke sana. Tampaknya aku tidak bisa mendapatkan pedang naga giok hari ini. Lupakan, menyelamatkan nyawamu adalah yang paling penting. Ayo bos, lihaha. Ayo, ayo, ayo. Bos Li tunggu sebentar. Gadis itu akan segera datang. Hei, kapan Jenderal Duan akan menyerang King Feng Fort? Aku benar-benar ingin membunuh orang tua Fen hari ini. Dan anaknya. Hei, 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 ayo, ayo. Sekarang. Tamu. Teh yang kamu inginkan datang padamu. Hei Tuan, apa kamu baik-baik saja? Tamu. Apa-apaan ini wawasan? Aku hampir membunuhmu, kakek. Apakah ada es teh yang sepanas itu? Tamu. Apa yang kamu inginkan adalah teh beku terbaik dari Villa Siangcha. Ini bukan es teh. Dingin sekali. Bukankah ini sangat keren? Hahaha. Aku bilang toko. Orang yang begitu vulgar bisa masuk ke Villa Bihe. Benar-benar merusak suasana hati kita. Tuan ini adalah pemimpin aliansi pedang emas. Li Tong. Kurasa lebih baik kita tidak memprovokasinya. Apa itu pisau emas dan perak? Selama kamu tiba di Chaohu, dia hanya pisau rusak. Kelinci kecil. Berani-beraninya kamu memarahi kakekmu. Kamu tidak ingin hidup lagi.
Barang tidak berguna. Kepala Ruan, tolong selamatkan aku. Basli. Ambil tongkat bambu. Tangkap. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Putri Yu, silakan mundur. Pulang dan ganti bajumu dulu. Datang dan lihat gadisku besok. Jangan khawatir. Menyinggung orang-orang dan Feng Shuan kami. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang kamu katakan? Bos Li, silakan pergi. Kamu tunggu. Saudara ini, bolehkah aku tahu namamu? Anak-anak Jianghu tidak punya nama atau marga. Tidak punya nama itu bagus. Hindari masalah nanti. Silakan bergerak. Kamu bangun dulu. Kalau begitu aku diterima. Apa kabar, Pak? Kalian cepat pergi. Biarkan ini padaku. Kak Fen pergi. Lansin menunggumu. Cepat pergi.
enak. Ayo pergi. Jalan. Apakah kamu Yi Jianping? Ah, Yi Jianping, apakah pedangmu diajarkan oleh Nenek Wu? Ham. Ah. Gadis. Biarkan orang Yi ini kabur di depan mata kita. Sayang sekali. Dia tidak bisa kabur. Dia datang untuk balas dendam. Orang ini mirip seseorang. Seperti yang bermarga Yin. Mungkin mereka orang yang sama. Suara gadis yang jernih. Xiao He dari Yu. Tuan Yin? Tuan Yin? Tuan Yin? Tuan Yin?
Tuanin, ada orang di sana. Tuanin, Oh, siapa itu? jadi Tuanin ada di sini. Ah, ini Gan. Gadis, maafkan aku. Aku sedang mandi. Sangat tidak nyaman. Tuanin, aku baru saja mengetuk pintu. Tidakkah kamu dengar? Jangan salahkan gadis itu. Aku sedang mandi. Tanpa khawatir. Aku tertidur tanpa sengaja. Pak, apakah kamu sudah mandi di rumah selama ini? Baru saja ada suara di pavilion di luar jendela. Aku tidak tahu apakah kamu mendengarnya, Pak. Mengapa kamu tidak mendengarnya? Sangat berisik. Membangunkan saya. Apakah ada orang yang sedang bertengkar? Tapi saya sangat suka mandi. Setelah masuk ke hutan ini, kamu tidak akan ingin pergi. Mereka datang, siapa orang yang sedang bertengkar? Apakah ramai? Tuanin, saya punya pertanyaan di sini. Banyak ketidaknyamanan. Saya menunggu kamu di kamar. Apakah ini Yin Yi Jianping? Mereka terlihat sangat mirip. Dia tidak seperti pria ini. Tapi, saya harus menyelidiki ini sampai tuntas. Dia pasti curiga pada saya. Saya harus keluar dari sini. Jika saya pergi begitu saja, bukankah itu mengaku sendiri? Akan lebih sulit untuk mengatasinya di masa depan. Untuk apa ini? Tuanin, saya sangat penasaran dengan latar belakang kamu. Kamu tahu orang akan berbohong. Tapi kungfu tidak akan. Gadis saya hanya seeker Bongo yang menjembra. Jangan pernah menanyakan urusan dunia bawah. Kamu dan saya akan selalu bersama. Tidak ada kebencian. Mengapa gadis ini harus mempermalukan saya? Tuan, bisakah kamu mengajari saya beberapa gerakan? Apakah dia masih orang yang bebas? Uhu. Oh, oh. Apakah gadis ini akan membunuh saya? Tuanin, kamu lebih baik terluka. Saya juga tidak mau menggunakan ilmu bela diri saya. Meskipun ritme kami mirip, tapi hati kami terpisah. Sulit menjadi sahabat. Kamu pergi. Karena gadis ini sangat curiga pada saya. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Selamat tinggal.
Kamu tahu orang akan berbohong. Tapi kungfu tidak akan. Tujuh langkah hati yang hancur. Wanita ini sangat kejam. Saya seharusnya tidak memberinya keberuntungan. Dia lebih baik membunuh 1000 orang secara salah. Aku tidak akan melepaskan satu pun. Nyonya Hu jauh dicuisi. Ketidakpastian hidup atau mati. Tidak akan ada orang lain di dunia ini yang bisa mendetoksifikasiku. Ini adalah Villa Bihe. Sepertinya ini adalah tempat pemakamanku. Teman mudah. Semuanya bisa dinegosiasikan. Bisa dinegosiasikan. Tapi aku punya satu kata untukmu. Teman mudah, tolong bicara. Semuanya baik-baik saja. Nama Pelkeng Kepiken I, jika kamu terus salah menyebut nama orang lain. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Kamu bukan Yi Jianping. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aku tidak punya mata. Aku tidak akan berbicara omong kosong lagi. Baru saja aku salah mengira kakak Yin sebagai Yi Jianping. Serangan malam hari. Aku benar-benar minta maaf. Jangan bilang aku minta maaf. Jika aku tidak bereaksi cepat. Aku sudah menjadi hantu di bawah pisaumu. Apa yang akan kamu lakukan? Titik akupunkturmu telah disegel dengan metode unikku. Ambil napas dan rasakan bagaimana rasanya. Teman Yin. Aku tidak menyakitimu. Apa yang kamu inginkan? Mudah untuk membuat kesepakatan denganmu. Apa kesepakatannya? Dalam setengah jam, jika titik akupunkturmu tidak terbuka, mereka akan mati karena aliran darah terbalik. Dan aku tertangkap di tangan majikanmu. Jika tidak ada penawarnya, aku juga akan mati. Kita saling menukar nyawa. Kamu memberiku penawarnya. Bagaimana jika aku membuka titik akupunkturmu? Gadisku ingin membunuhmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Berhenti berhayal. Jika aku benar-benar mati, maka tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Hidupmu seharusnya lebih penting daripada hidupku. Baik. Margaku Yin, kamu sangat kejam. Biarkan aku lihat racun apa yang kamu punya. Kamu dapat 7 Step Heart Break Red. Kekualishan Fengxian Kami. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tahu, jadi aku akan membuat kesepakatan denganmu. Ham. 2 jam kemudian Yin. Kamu akan baik-baik saja. Pria sejati menepati janjinya. Kamu harus melepaskan titik akupunturku. Kamu bisa pergi sekarang. Oh, lupa memberitahumu.
Titik akupunturmu akan terbuka secara otomatis setelah 1 jam. Marga Queen. Kamu mengerjai aku. Kalau aku tidak menunjukkan belas kasihan tadi, kamu sudah mati sejak lama. Tidak percaya. Coba lagi. Oke. Sooner or later, aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya Tuan Ruan. Aku akan menemanimu. Aku terlalu ceroboh. Kalau saja aku berhasil melarikan diri dari Bihevilla, atau akan jatuh ke tangannya lagi. Lihat 19 gadis. Siapa kamu? Saudari ke-9. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Tuan Yin, aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf padamu. Gadis. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin menguji kemampuan bela dirimu. Aku sangat mengagumi metode gadis itu. Untuk menguji seseorang. Bahkan yang paling beracun. Kalau bukan karena kesalahan aneh, anak buahmu datang untuk membunuhku. Kupikir gadis itu bisa datang dan mengambil jenazahku sekarang. Takuti Tuan. Aku benar-benar minta maaf. Aku juga terpaksa. Musuhku Yi Jianping tidak takut dengan Seven Step Heart Break Red. Dan kamu Tuan sangat mirip dengannya. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan racun untuk menguji Anda Tuan. Bagus. Metode ini sangat bagus. Saya benar-benar minta maaf Tuan. Mohon maafkan saya. Besok siang, saya telah menyiapkan pesta. Mari kita mendengarkan piano dan melihat bunga teratai bersama. Ini adalah permintaan maaf. Tolong Tuan datanglah dan lihat. Baiklah. Tuan Yin. Pengikut saya yang tidak menjanjikan. Sepertinya ada yang tertinggal. Itu obat sang master. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihatnya Tuan. Gadis itu sangat jeli. Saya malu. Terima kasih. Nona Gan. Obat ini berbahaya. Harap hati-hati menggunakannya di masa depan. Hahaha. Tuan Gong. Anda bilang jika saya menangkap Muminin Sister hidup-hidup. Apa hadiah ayah saya untuk saya? Apa yang Anda inginkan? Apa yang dia berikan kepada Anda? Hahaha. Laporkan kepada Tuan Muda. Armada adik ke-9 menemukan mayat mumi di danau. Ada kapal besar. Semblem Peru Castle. Dia akhirnya datang. Bisakah Tuan Zuo menangkap mumi Jiumei hidup-hidup? Semuanya tergantung pada Anda malam ini. Nyalakan lampu bintang. Kabarkan ke Watertown. Siaga di seluruh pulau. Mari kita pergi ke platform pengamatan dan melihat. Atau ikuti cara lama. Mereka akan kalah malam ini, sampaikan perintahnya. Majulah dengan kecepatan penuh. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi pada Tuan Zuo? Armada mumi adik Jiumei melihat lampu bintang saya.
Tidak hanya tidak melambat, malahan dia menuju Pulau Yinsin dengan kecepatan penuh. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya belum cukup menderita sebelumnya. Berani-beraninya kamu menerobos formasi air saya kali ini. Dia hanya punya satu kapal besar. Jika kamu memaksakan masuk, itu hanya akan mengakibatkan kematian. Tampaknya Sister Nineteent tidak terlihat seperti orang yang ceroboh. Mungkinkah dia punya rencana brilian? Jadi saya tidak perlu takut. Mr. Zhua, kamu terlalu menganggapnya tinggi. Apa yang pintar tentang dia? Malam ini adalah hari kematiannya. Sampaikan perintah saya ke formasi air. Jangan biarkan satu musuh pun lolos. Ya. Beritahu Hanajiro untuk bertindak sesuai rencana. Miss Gan, apakah strategi yang kamu sebutkan adalah pengalihan? Apakah Hanajiro akan dalam bahaya? Brother Hua tidak akan dalam bahaya. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Gadis, lihat apa itu? Itu adalah senjata rahasia untuk menyerang Pulau Silverheart. Pasti Sister Nineteent yang pergi menyerang Pulau Yixing. Saya akan pergi melihat. Kenapa? Mirit, bukankah kamu bilang tidak peduli dengan Pulau Heart? Mereka tidak baik. Saya tidak bisa tidak adil. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat orang mati. Hei murid. Apakah layak menyelamatkan orang yang tidak adil seperti itu? Pergi. Jangan pergi. Saya tidak peduli apakah itu layak atau tidak. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat orang mati. Kamu tunggu saya di sini. Jangan pergi kemana-mana saya pergi. Kenapa? Kenapa? Castle Lord. Serangkaian ledakan terdengar dari arah Pulau Yinsin. Apakah kamu mendengarnya? Castle Lord. Kali ini Sister Nineteent datang dengan niat jahat. Sepertinya kamu harus mengirim bala bantuan secepatnya. Pertempuran baru saja dimulai. Aku akan mengirim bala bantuan. Jiang Er terlihat terlalu tidak kompeten. Tapi, bagaimana kalau aku pergi ke sana dulu untuk melihat situasi? Tidak. Mr. Zuo akan baik-baik saja di Pulau Yinsin. Turun. Ya. Di Pulau Silverheart sana terlihat tenang. Sepertinya semuanya berjalan lancar untuk Mr. Hua. Lancar. Jika bukan karena rencana Miss Gan. Hanajiro. Yah, orang-orang di Dan Fengsuan seharusnya tidak boleh pelit. Siapapun itu, selama kamu membantu kami mengalahkan musuh yang kuat, harus bersyukur. Daripada iri. Aku tidak iri pada Hanajiro. Aku hanya khawatir orang ini hanya bicara besar. Dan melewatkan acara penting sang gadis. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sekarang Hua Jilang telah menembus formasi air Pulau Yinsin. Aku akan membawa beberapa orang sekarang. Naik kapal untuk menjelajahi jalan. Selama kamu melihat posisi bintang Tianzhu di lampu bintang jatuh, kamu akan memimpin armada untuk menyerang Pulau Yinsin. Aku mengikuti perintah Nyonya. Miss Gan, aku juga ikut. Apa kamu memikirkan Hanajiro? Kalau begitu ikutlah denganku.
Tunggu sebentar. Hutan batu ini memiliki mekanisme. Semuanya harap berhati-hati. Fokus. Tidak perlu menoleh ke belakang. Hati-hati. Linglong melarikan diri. Macan putih mengamuk. Suzaku melompat ke sungai. Siapa yang bermain trik di sini? Jika aku tidak salah, itu adalah formasi 8 gerbang tanpa kekhawatiran. Lampu itu adalah api dari kantong wangi. Cepat mundur. Miss Gan ahli dalam bela diri. Itu hanya karena keterampilan mereka terbatas. Sekarang saya telah meredakan api mereka. Semuanya ikuti saya. Hah! Fan Yinjiang, kamu akan menggunakan metode licik ini, berkonspirasi melawan majikan Muhua. Jika kamu punya kemampuan, keluarlah sendiri. Mari kita coba lagi. Mari kita lihat siapa pahlawan yang mendominasi Danau Chaohu. Hanajiro. Kamu masih keras kepala bahkan ketika akan mati. Dulu mereka adalah musuhku di mana-mana di Danau Chaohu. Malam ini, kita akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Kak Hua, bagaimana lukamu? Tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya. Penyihir itu kamu lagi.
Tuan Muda Fen, bagaimana kabarmu? Hari ini kamu memasuki Pulau Hati Peraku. Bahkan dengan sayap kamu tidak bisa lolos dari pedang. Kak Hua, tolong mundur dulu. Gadis, hati-hati. Boleh saya tahu namamu? Banyak jebakan dan formasi di Pulau Yinsin. Saya kira semuanya dari tanganmu. Nona Gan datang untuk menunjukkan rasa hormatmu. Saya Zuo Mingyue. Ternyata Tuan Zuo yang tinggal di Huashan. Tuan Zuo, bagaimana kalau mendengarkan saya? Nona Gan, silakan bicara. Sisa-sisa pasukan yang kalah dari Pulau Hati Perak sekarang terperangkap di Istana Hati Perak. Berapa banyak kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Saya pikir Tuan Zuo pasti tahu ini dengan jelas. Daripada pecah, lebih baik Wakuan. Jika anak buahmu mau menyerah, saya akan membuka jaring, menyelamatkan nyawa mereka. Pembantaian di Pulau Hati Perak bisa hilang tanpa jejak. Bagaimana menurutmu, Tuan Zuo? Hahaha. Maaf, saya tidak bisa mematuhi perintahmu. Pemilik pulau telah memerintahkan. Pulau adalah tempat orang-orang berada. Pulau Hailongdian, orang Ceponeo. Saya tidak bisa mengabaikan perintah pemilik pulau. Serahkan Pulau Yinsin. Tamu. Siapkan formasi.
Tuan Zuo, kamu hanya fokus pada pertempuran, tapi lupa menjaga gerbang istananya sendiri. Nona Gan sangat cerdas. Zuo mengagumi. Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerah, aku ingin memberimu jalan keluar. Pemenangnya masih belum diketahui. Selama Zuo masih hidup, masih ada secercah harapan. Nyawa Zuo Xian nyaris melayang tapi dia tetap tenang. Aku benar-benar mengagumi keberanian Tuan Zuo. Tamu.